Pada 18 Juni 2023, sebuah kapal selam bernama Titan berangkat dari Newfoundland, Kanada. Di dalamnya terdapat 5 penumpang, semuanya bertujuan mencapai tempat mengerikan di mana Titanic tenggelam lebih dari 111 tahun lalu. Ya, Titanic yang itu, dulu disebut, tak bisa tenggelam, namun tragisnya tenggelam dalam pelayaran perdananya setelah menabrak gunung es di Samudra Atlantik. Hampir 1.500 nyawa hilang dalam tenggelamnya kapal yang bersejarah itu. Dan pada 18 Juni 2023, 5 orang berada di dalam kapal selam bernama Titan, mencoba mencapai tempat peristirahatan terakhir Titanic. Titan memulai penyelamannya pukul 8 pagi, dan yang mengejutkan, ia dikendalikan dari kapal lain menggunakan joystick Bluetooth. Pada pukul 9.45 pagi, ketika kapal selam mencapai kedalaman laut, kontak dengan kapal lainnya benar-benar terputus. Awalnya, kru tidak terlalu memikirkannya. Di lautan dalam, di mana cahaya matahari pun sulit mencapai, kehilangan sinyal adalah hal biasa. Mereka memutuskan untuk menunggu sebentar. Namun kemudian pukul 3 sore lewat, dan masih belum ada kabar. Pada saat itu, kelima penumpang seharusnya sudah kembali dengan selamat. Namun mereka belum kembali. Kru menunggu hampir 3 jam lagi, dan setelah semua waktu itu berlalu tanpa tanda-tanda dari kapal selam, mereka menyadari mungkin sistem komunikasi atau navigasi Titan rusak. Mungkin itu alasannya mengapa kapal selam tidak kembali. Saat itulah mereka memberitahu penjaga pantai As, yang mulai menyelidiki hilangnya kapal tersebut. Hampir 4 hari kemudian, puing-puing ditemukan. Namun saat itu, kapal selam sudah hancur berkeping-keping. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada Titan? Menariknya, orang-orang dari Marine Technology Society telah memperingatkan kemungkinan ini. Kenapa? Kapal selam itu dibuat dari bahan murah dan berkualitas rendah. Faktanya, Titan telah lama dikelilingi oleh kontroversi. James Cameron, sutradara film Titanic, mengatakan hampir mustahil sistem navigasi dan komunikasi kapal selam gagal bersamaan. Fakta menarik, sebelum syuting Titanic, Cameron telah turun ke lokasi bangkai kapal sekitar 30 kali dengan kapal selam. Itulah sebabnya hilangnya Titan bukanlah hal yang biasa. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan kapal selam ini? Untuk mengetahuinya, kita harus memahami dulu bagaimana kapal selam sebenarnya bekerja. Kapal selam adalah jenis kendaraan bawah laut khusus yang bisa bergerak di permukaan laut maupun jauh di bawahnya. Ini dibangun dengan tangki besar di bagian depan dan belakang, yang dapat diisi atau dikosongkan dengan air laut melalui pompa. Saat tangki terisi, kapal selam menjadi lebih berat dari air dan mulai tenggelam. Untuk naik kembali, tangki dikosongkan sehingga menjadi lebih ringan dari air. Itulah trik sederhana di balik cara kerja kapal selam. Jika Anda meletakkan botol di air, botol akan mulai mengapung. Tapi saat Anda menekannya, botol mulai tenggelam. Dan pada saat itu, bukan hanya tanganmu yang memberi tekanan, tekanan air juga mendorongnya. Saat tekanan itu menjadi terlalu kuat, botol perlahan mulai retak. Hal seperti itu mungkin saja terjadi pada Titan. Sebagian besar kapal selam terbuat dari titanium, logam yang dikenal karena kekuatannya dan ketahanannya terhadap tekanan air. Namun, Titan tidak hanya dibuat dari titanium, tetapi juga menggunakan serat karbon. Sekarang kamu mungkin berpikir, tunggu, bukankah serat karbon juga sangat kuat? Dan ya, serat karbon memang kuat. Namun saat tekanan air mulai menekan serat karbon, bahan itu langsung hancur. Itu berarti bahan ini tidak mampu menangani tekanan laut dalam. Para ilmuwan percaya bahwa ketika tekanan air meningkat di sekitar kapal selam Titan, kapal itu hancur hanya dalam 0,2 detik. Dalam sekejap itu, seluruh kapal selam hancur, dan semua orang di dalamnya meninggal pada saat yang sama. Tapi inilah pertanyaan semua orang, jika Titan sudah beberapa kali mencapai kedalaman laut, mengapa kali ini berbeda? Mengapa ia hancur begitu tiba-tiba? Sejujurnya, tidak ada yang benar-benar tahu, karena misteri itu tenggelam bersama Titan. Saat ini, kita hanya bisa berasumsi apa yang mungkin terjadi pada Titan. Titan telah beroperasi sejak sekitar tahun 2009. Mungkin saja ia tidak mendapatkan tingkat pemeliharaan yang benar-benar dibutuhkan. Dan dengarkan ini,
Jika bahkan satu bagian dari kapal selam rusak di dasar laut, membuatnya kembali hampir tidak mungkin. Selain itu, orang-orang sudah menyatakan kekhawatiran tentang bentuk dan desain Titan. Menurut James Cameron, bentuk dan konstruksi kapal selam Titan tidak pernah benar. Cara pembuatannya membuatnya selalu berisiko terjadi sesuatu yang sangat salah. Salah satu titik lemah yang mungkin, sistem pompa air. Dan mungkin saja di kedalaman laut, pompa itu gagal, menyebabkan akhir tragis bagi kapal selam. Tapi kenyataannya, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Titan hari itu. Perjalanan seperti ini selalu membawa risiko besar. Dan meskipun ada bahaya, beberapa orang masih bersedia menghabiskan jutaan hanya untuk naik. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar mau membayar untuk melakukan perjalanan berisiko seperti ini? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol suka jika kamu menyukainya. Kamu juga bisa berlangganan dan mengetuk ikon lonceng supaya tidak ketinggalan video-video mendatang. Lihat juga video-video lain di saluran kami. Terima kasih banyak sudah menonton.